Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih membahas buku Adab Bekerja dan Berbisnis, dan contoh kesehariannya ditulis oleh Dr. Omni Syahroni dalam mata kuliah Akhlak dan Adab Muamalah. Kita masuk pada bab yang ke-10, yaitu adab bersedekah dan berbagi. Yang dosennya adalah Dr. Roni DSI MA. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pengertian zakat, infak, dan sedekah. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakatun atau zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Jadi orang yang suka berzakat, maka dia bersih hartanya, suci jiwanya, subur hartanya, berkah hartanya, dan berkembang hartanya. Menurut istilah, zakat bagian dari harta yang wajib keluarkan zakatnya untuk para mustahik. Itu disebut dengan zakat. Kalau infak berasal dari kata anfaqa, yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar dari zakat. Kalau zakat tentu ada nisabnya dan haulnya. Sementara kalau infak dia tidak ada nisab atau haulnya. Dia lebih umum ini. Jadi kalau nggak ada nisabnya pun, nggak sampai nisab, infak aja boleh. Itu kemaslahatan. Ya. Terus wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Al-Qur'an, barang siapa yang apa saja yang kamu nafkahkan atau infakkan, insya Allah akan menggantinya. Pengertian sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu sadaqah. Berasal dari kata sidikun atau sidik, yang berarti kebenaran. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan dari seorang atau badan usaha di luar zakat untuk masalah umum. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membedakan antara zakat, sedekah, dan infak, bisa dibedakan. Misalnya kalau sedekah itu dia lebih umum. Dia sedekah itu bisa dengan harta, bisa juga dengan tenaga. Senyuman itu pun termasuk sedekah sebenarnya. Jadi dengan uang juga bisa disebut sedekah. Kalau infak itu arti katanya itu nafkah. Nafkah itu artinya melubangi. Jadi kalau dulu uang mereka itu dulu pada masa dulu kan emas dan perak berupa koin-koin itu. Terus mereka lubangnya itu, yang dilubang itu kasih ke orang lain, yang sisanya dikasih itu dibelah dua gitu kan. Itu namanya infak. Tapi kalau zakat itu dia wajib, dia harus sampai satu nisab. Kalau untuk dibedakan bisa dibedakan sih sebenarnya antara ini. Tapi kalau dalam Al-Qur'an kata-katanya itu kadang-kadang zakat, kadang menggunakan kata-kata infak. Kata infak kadang untuk zakat gitu. Jadi kalau dia tidak disebutkan satu-satu atau ketiga-tiganya, maka salah satu saja mewakili dari yang lain. Kalau dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara, itu artinya zakat itu. Padahal kata-katanya sedekah gitu kan. Makanya kalau disebutkan satu kata, maka yang lain ikut sebenarnya, tergantung kemana arah dari perkataan tersebut. Nah, gitu kalau dalam Al-Qur'an. Baik. Ini kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amin. Ini zakat maksudnya sedekah. Ya kan? Lanjut. Khuz min amwalihim shadaqatan, ini zakat juga maksudnya. Ya kan? Ambillah harta mereka sedekah untuk membersihkan diri mereka, itu kan. Komponennya ada zakat, ada infak, ada sedekah. Zakat itu harta ya wajib dikeluarkan, penerimanya 8 golongan itu. Kalau infak umum, sunnah, muktafi, dan mustahik, ya siapa saja yang umum gitu kan. Sedekah juga itu umum dan sunnah, mustahik.
Terus zakat tidak hanya wajib. Zakat tidak hanya wajib, ya kan? Dari An-Nasa'i, dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id, mereka berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami yang mengatakan, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya. Dia mengucapkan itu 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW menangis dan kami pun ikut menangis dalam khutbah itu ya. Padahal kami tidak mengetahui mengapa kami menangis. Ikutan menangis. Kemudian Rasulullah SAW menengadahkan kepalanya. Kami melihat ada kegembiraan dalam raut wajah Rasulullah SAW. Jadi dalam khutbah Nabi yang serta itu lebih kami cintai dan lebih kami senangi daripada kekayaan dunia dan segala isi. Jadi melihat Rasulullah senyum itu senang gitu. Para sahabat itu. Rasulullah bersabda, tidak ada satupun seorang hamba yang menunaikan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, dan meninggalkan 7 dosa besar, kecuali Allah membukakan pintu-pintu surga serta dikatakan kepada hambanya, masuklah engkau ke dalam surga dalam keadaan selamat. Jadi jalankan aja salat, zakat, puasa, haji, dan meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah bukakan pintu surga untuk mereka. Dan Rasulullah senyum di situ. Kan? Hikmah dari hadis. Zakat harta itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang memiliki aset atau kekayaan telah memenuhi kriteria wajib, yaitu satu nisab itu 86 gram sampai 86 juta ya. Zakat harta itu diperuntukkan bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi kriteria sebagai seorang pedagang atau usahawan profesional sebagai dokter, advokat, guru, dosen, manajemen, gitu kan, direksi yang telah memenuhi kriteria wajib. Menurut ilmu maqasid syariah, apabila sesuatu itu dihukumi wajib, berarti efek maqasidnya kelas primer atau penting. Ya. Nilai sedekah. Bukhari SAW, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun kecuali seorang hamba melewati paginya, kecuali akan turun datang 2 malaikat kepadanya. Salah satu berkata, ya Allah berikan pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sementara itu yang satunya berkata, ya Allah berikan kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Allahumma fiq khulafa, ya Allah berikan kelapangan bagi orang yang mau bersedekah dan susahkan orang yang tidak mau bersedekah. Itu doa mereka. Jadi apa keuntungan kalau kita bersedekah? Itu didoakan oleh para malaikat. Senang malaikat itu ketika doakan kita, ya kan? Berikutnya hadis Nabi SAW, an Abi Umamah, dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, ya ibna Adam, hai Adam, innaka, sesungguhnya engkau, ya kan, menyedekahkan kelebihan hartamu itu lebih baik bagimu daripada engkau menyimpan, karena hal itu adalah kejelekan bagimu. Namun engkau tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Jadi boleh menyimpan tapi sekedar keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan nafkahmu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya ibnu Adam, innaka antubzalu fadla khairun laka wa antam sikuha syarun laka. Wala talamu ala kafafin. Wabda' biman ta'ulu wal yadul ulya khairum min yadis sufla. Gitu kan? Hadisnya. Keutamaan berinfak. Orang yang berinfak selain merupakan ibadah, juga memberikan efek sosial kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Jadi senang orang-orang tidak akan mau mencuri harta kita. Kenapa? Mereka kita senangkan dengan harta kita. Seorang yang berinfak selalu didoakan oleh para malaikat. Kita harus memprioritaskan keluarga untuk menjadi tanggung jawab kita dulu. Nah, sampai di situ, insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan adab-adab saat serah terima zakat atau sedekah atau infak kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih, sampai di situ. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau berinfak dan bersedekah serta berzakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.